Mulai, mulai. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Kahri, staf Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar. Jabatan Teknisi Likayasa Pelaksana. Adapun makalah yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini adalah hasil kegiatan perekayasaan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar dengan judul Pemeliharaan Larva Ikan Bandeng pada bak terkontrol dengan kepadatan rotifer yang berbeda. Latar belakang, ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan air payau yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan rotifer dalam suatu usaha kegiatan pembenihan, maka penggunaan rotifer perlu diketahui bahwa kepadatan yang optimal sehingga kondisi rotifer dalam bak pemeliharaan tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Untuk itu, kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar dilakukan suatu kegiatan perekayasaan tentang pemeliharaan larva ikan bandeng dengan kepadatan rotifer yang berbeda. Tujuan dan sasaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui tingkat kelangsungan hidup larva ikan bandeng yang dipelihara dengan kepadatan rotifer yang berbeda, dan juga untuk mengetahui kepadatan rotifer yang optimal dalam suatu kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng. Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai bahan informasi dalam pengembangan kegiatan pembenihan ikan bandeng, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlalu banyak menggunakan pakan alami dari jenis zooplankton, yaitu rotifer, dan tentunya hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi biaya produksi dengan kualitas dan kuantitas benih yang tetap terjaga. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilakukan pada anggaran 2019, yaitu Maret sampai Mei. Bertempat di unit pembenihan ikan bandeng Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Desa Pakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Alat dan bahan. Adapun peralatan yang digunakan dalam mendukung kegiatan perekayasaan ini adalah sebagai berikut. 1. Bak pemeliharaan larva atau bak beton dengan volume 8 ton. 2. Peralatan lapangan. 3. Sistem distribusi air. 4. Filter bag. 5. Sistem aerasi. 6. Saringan 60 mikron. 7. Ember. Dan 8. Pipet volume. Sedangkan bahan yang digunakan untuk mendukung kegiatan perekayasaan ini adalah sebagai berikut. 1. Telur ikan bandeng. 2. Pakan rotifer atau Prasanus sp. 3. Artemia. 4. Kaporit 60%. 5. Obat-obatan. 6. Mikropelet. Dan 7. Formalin. Adapun kegiatan dalam pelaksanaan perekayasaan ini adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan 3 buah bak beton. Bak dicuci dengan air tawar dan detergen, yang mana sebelumnya bak telah didesinfektan dengan kaporit 100 ppm. 2. Menyiapkan sistem aerasi pada masing-masing bak pemeliharaan. 3. Mengisi bak pemeliharaan dengan air laut yang telah
melalui sand filter. Keempat, memasukkan telur ikan bandeng dengan kepadatan 10 butir per liter. Kelima, pemberian pakan rotifer pada pemeliharaan sesuai dengan perlakuan. 6. Pemberian pakan artemia dan pakan mikropelet pada masing-masing bak pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. 7. Melakukan pergantian air sesuai pada waktu tertentu dan melakukan penyimpanan terhadap sisa-sisa pakan dan pasir yang ada dalam bak pemeliharaan. Kegiatan ini dilakukan selama 3 siklus pemeliharaan. Hasil dan pembahasan. Untuk tabel 1, tingkat kelangsungan hidup atau SR larva ikan bandeng yang dipelihara dengan kepadatan rotifer yang berbeda. Bak pemeliharaan siklus. Untuk siklus 1, pada bak A 42,50%, bak B 53,00%, sedangkan bak C 54,11%. Siklus kedua, untuk bak A 43,13%, bak B 65,63%, dan bak C 66,50%. Siklus ketiga, bak A 50,00%, bak B 63,33%, sedangkan bak C 63,67%. Untuk nilai rata-rata, untuk bak A mencapai 45,21%, sedangkan bak B 60,65% dan bak C 61,43%. Berdasarkan pada tabel 1, SR tertinggi ke-1 didapatkan pada bak C sebesar 54,11% dengan pemberian rotifer 20 in per mili ke dalam bak pemeliharaan. Selanjutnya untuk kedua, bak B sebesar 53,00% dengan kepadatan rotifer 15 in per mili ke dalam bak pemeliharaan, dan SR terendah ketiga didapat pada bak A sebesar 42,50% dengan pemberian rotifer 10 in per mili ke dalam bak pemeliharaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang didapatkan pada kegiatan perikasaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kelangsungan hidup rata-rata yang tertinggi didapatkan pada perlakuan C, yaitu 61,43% atau 6,49. Selanjutnya pada perlakuan B, yaitu 60,65%, kurang lebih 6,73, dan SR rata-rata terendah didapatkan pada perlakuan A, yaitu 45,21% atau 4,16. Saran, berdasarkan hasil yang cukup signifikan yang didapatkan pada kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng melalui pemberian rotifer dengan kepadatan 15 in per mili ke dalam air media pemeliharaan, dapat kami menyarankan untuk mengaplikasikan sistem ini dalam kegiatan pemeliharaan larva ikan bandeng, yang mana cukup efektif dalam penggunaan rotifer.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.